kenalkan. Beruntung ya Anda semua bisa jumpa di ini. Ya, oke ya. Dia orang yang luar biasa. Semangat deh. Ya, oke ya. Silakan Bapak waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya yang pertama ingin memperkenalkan, tapi ternyata sudah. Jadi gitu ya, saya dengan 25 itu sering ketemu ya. Tadi mungkin dari sampaikan karena dia adalah mahasiswa saya, mahasiswa di Fakultas Hukum, dia sudah semester akhir. Sebentar lagi dia akan jadi sarjana. Amin. Dan setelah itu dia akan menempuh pendidikan pengacara. Semoga lulus. Amin. Nanti kalau jadi pengacara, nanti akan selalu berdampingan dengan saya. Siap. Amin. Jadi gitu, jadi itu seperti itu. Jadi betul. Kenapa saya ingin ketemu pada ini semuanya, nggak ada cowoknya. Iya. Belum saya jadwalkan untuk cowok. Oh gitu. Iya, nanti bisa jadwalkan saja untuk kamu. Oh iya. Nanti saling goda-goda. Jadi gini, saya seorang pengacara yang nantinya akan bekerja sama dengan Bu Alima ya terkait masalah hukum ke depan. Jadi betul, kalian semua kalau dari Indonesia ya, dan akan bekerja di negara lain. Tentunya budaya yang berbeda. Ini yang menjadi permasalahan krusial. Yang kenapa sering terjadi permasalahan yang ada di kasus-kasus pada tenaga kerja wanita itu karena perbedaan budaya. Contoh aja sederhana, kita itu masalah budaya ya, tangan kanan itu kan lebih baik pada tangan kiri. Nah padahal itu kan sama sebenarnya, kanan dan kiri padahal sama. Nah budaya kita kanan dan kiri itu lebih baik kan. Jadi kalau memberikan sesuatu itu pasti tangan kanan itu akan lebih dinilai sopan. Kalau di negara lain ya, kanan dan kiri adalah sama. Ketika Anda memberikan tangan kiri tidak ada masalah, tetapi ketika orang lain memberi Anda tangan kiri dikira menghina. Dan ini salah satu hal yang kecil. Ini masalah budaya. Nah, kalau sudah begitu, ketika di negeri orang itu hukum itu berlaku secara fiktif. Artinya apa? Fiktif itu apa? Fiktif itu barang tidak ada dianggap ada. Itu fiktif. Nah, hukum itu juga berlaku secara fiktif. Artinya apa? Anda tidak ngerti hukum di negara orang, dia bukan berarti hukum. Jadi ketika melanggar, saya tidak tahu Pak, tidak bisa. Ada kasus yang banyak kan di TTP narkotika gitu ya, kadang-kadang kalau saya di TTP narkotika, ketika di bandara ditangkap, kamu yang bawa ini ya, isinya apa nggak tahu, dibuka narkoba, ini Anda dianggap pemuda narkoba, karena adanya fleksi hukum, karena ada lagi, sehingga kamu nanti kalau di negeri orang hati-hati. Ada makanan di meja. Kalau semuanya sudah makan, maka makanan itu kan sudah bebas untuk semua di sini ya. Nah, ketika dimakan ada yang jadi masalah. Dikatakan mencuri, dikatakan macam-macam lah. Padahal sudah selesai. Semua sudah dimakan selesai, ditinggal belum. Berarti yang ada di situ berarti kan boleh dimakan oleh semua orang. Ketika Anda makan jadi masalah. Gimana? Ya harus dicek. Itu seperti itu. Dan kalian yang di sini beragama Islam, tapi ketika di Hongkong, Korea dan sebagainya, mereka memelihara anjing. Jadi ya, harus diikuti aturannya. Jadi seperti Pak, saya Islam di mana? Ya gimana? Ketika ada darurat ya.
Orang dalam keadaan darurat itu biasanya bisa melakukan apa saja darurat, kecuali nggak darurat. Nah, ketika dalam keadaan darurat ya gimana? Ya Bismillah. Misalkan di situ sholat dilewati anjing, sudah niat saya adalah sholat. Jadi yakinkanlah bahwa itu yang Kristen juga itu. Yakinkanlah bahwa saudara ada di sana sesuai dengan ajaran Anda. Jadi jangan selalu membawa kebiasaan itu yang dari Indonesia dibawa ke sana. Jangan, harus bisa menyesuaikan diri. Contohnya, ada pepatah yang menyatakan bahwa di mana bumi dipijak, terus kan di situ langit dijunjung. Nah itu. Nah, ini saudara mengisi daftar hasil. Ini ada nomor nama desa, cukup desanya saja. Misalnya desa Belajar, desa Swaun, desa Nairan, cukup Nairan gitu saja. Nomor HP dan tanda-tanda ya, putar ke sini. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalau sudah begitu, berarti Anda kehidupan di negara yang dituju adalah aman. Tapi kalau Anda mengabaikan masalah budaya, di negara yang dituju adalah bermasalah. Nah, kalau bermasalah, ya, saudara boleh, kalau di sana bermasalah hukum, saudara boleh mengontak saya selaku partnernya Bu Elwa. Contoh masalah hukum, misalkan saudara, ini yang jelek-jelek aja ya, misalkan gaji tidak dibayarkan, diperlakukan tidak adil, diganggu orang yang berakibat masalah hukum. Pokok segala sesuatu yang bersentuhan dengan hukum, silahkan kontak saya. Apa saja untuk konsul. Karena kami ini adalah pengacaranya Bu Elwa. Artinya pengacaranya PT IMA gitu. Kalau ada apa-apa, Anda konsul ke saya. Pak, juragan saya sangat gemes, sangat sadis, dan saya tidak kuat. Saya ingin pindah dari sini. Gimana caranya? Nah, itu akan kami tuntut. Nah, kalau diperlakukan tidak adil, ya, di negara asal, segera Anda bisa laporan ke Bu Elwa atau langsung ke saya, sama saja. Anda bisa kontak, ini nama saya. Buku-buku bagus ini tercatat, kalau HP tercatat ini saat ini bagi Anda tidak penting, tapi suatu saat ini akan sangat penting. Syukur Anda tidak menangani permasalahan hukum, syukur itu nomor satu. Setidak-tidaknya Anda bisa membantu teman Anda sekiranya betul masalah hukum. Jadi mau konsultasi silakan. Tapi biasanya orang memanggil saya cukup
opini saja. Yang ada di Bapak yang jadi di dalam negeri orang itu haruslah hati-hati. Yang paling selamat itu menjunjung tinggi budaya setempat, menjunjung tinggi. Jadi kalau sampai Anda mengatakan tidak menjunjung tinggi setempat, itu akan berdosa. Itu sebagai tujuan. Pak, gimana kalau ada permasalahan hukum lain di luar itu apa saja sudah? Permasalahan hukum apa saja? Oke, apa saja silakan. Anda di sini dibekali keterampilan dasar, ya, sebagai TKW. Nah, keterampilan dasar itu penting, jangan zaman dulu ya. Keterampilan dasar tidak diberi izin berangkat ke sana nggak punya keterampilan apa-apa. Akhirnya apa? Menimbulkan satu permasalahan. Setrika aja nggak bisa, ngaji nggak bisa. Akhirnya diperlakukan tidak adil di sana. Kalau sudah begitu, perlindungannya gimana? Yang jelas, Anda harus bisa lari dari gelar itu mencari kedutaan besar Indonesia. Ya, ini sederhana aja ya. Kalau Anda sudah tak nyaman, Anda bisa keluar dari rumah itu, naik Gojek misalkan ya, atau Grab kemudian menuju ke kedutaan besar Indonesia yang ada di negara setempat. Negara apa? Ya itu sudah sana, curahkan hati semuanya. Saya ingin pulang, saya ingin pindah kerja, saya ingin gitu. Jadi jangan asal pergi menjadi apa? Kaburan. Kalau kaburan menjadi nggak punya paspor, menjadi TKW gelap, itu jangan sampai. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu nanti Anda punya permasalahan hukum. Jadi seperti itu, apa saja, konsul apa saja bisa berkat Bu Elima. Sekaligus atau saya. Jadi ini tadi barusan masih bajunya masih besar keringat mendampingi Bu Elima sidang pengadilan ya, yang cukup menemukan waktu lama dan akhirnya sudah membawa hasil. Baru kali ini sidangnya diberikan dan Bu Elima gembiranya juga luar biasa. Melihat ini sebelumnya kadang susahnya luar biasa, tapi saat ini sudah gembiranya luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, setelah umat ini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Nah, ini katanya tapi saya nggak tahu pasti. Di Thailand apa di Hong Kong itu ya. Itu biasanya ada libur hari Sabtu ya. Sabtunya enggak? Satu minggu apa minggu? Minggu. Tergantung majikan. Oh, tergantung majikan ya. Ada yang Jumat juga, tapi tetap seminggu sekali. Iya. Oh gitu ya. Katanya di Hong Kong itu ada tempat pertemuan laki-laki dan perempuan. Ya. Di sana kadang timbul pacaran, senang sama senang, jauh dari keluarga, karena suka sama suka akhirnya pacaran. Nah, ketika pacaran ada permasalahan hukum. Permasalahan hukumnya apa? Begini, kalau orang yang sudah berkeluarga itu akan dikenakan hukum. Hukumnya apa? Kalau sampai ada asmara, bahasa kasarnya selingkuh, itu akan ada hukum. Hukumnya apa? Kalau sampai terjadi perselingkuhan ini bisa dituntut dengan hukum pidana. Tapi hukum pidana Indonesia ya, ketika pulang. Yang ditututi bisa laki ya bisa perempuan, siapa tergantung pelakunya. Itu kalau
itu berakhir dengan hukum pidana. Kadang-kadang tidak sempat berakhir dengan hukum pidana, tapi cukup ada cara aja, cari pengacara, cerai, rupiah, mulai-mulai bis jadi janda, pulang-pulang sudah jadi duda. Itu kalau penyelesaian secara perdata. Tapi kalau pidana itu untuk bisa masuk penjara. Yang tidak bisa dituntut itu kalau sudah dewasa, pacaran, kemudian pacarannya kebablasan sehingga sampai hamil, bisa dituntut enggak? Bisa. Siapa yang menuntut? Keluarga. Kalau menurut hukum, kalau sudah dewasa itu pengertiannya kalau hukum itu adalah umur 18 tahun, itu tidak bisa dipidana. Maka jadi perempuan hati-hati. Ini ilmu salah bagi kalau pesertanya laki-laki. Jadi hubungan badan kok hamil, yang laki suruh bertanggung jawab, bilang sayonara, selamat tinggal, sampai ketemu lagi. Itu bahasanya pramuka gitu ya, sayonara sampai bertemu lagi. Dijawab itu tidak jadi. Kenapa? Semua perbuatan pidana itu ditulis dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini tidak ditulis. Karena tidak ditulis berarti boleh dilakukan. Karena gini, dalam asas legalitas itu begini, dalam setiap perbuatan pidana yang tidak diatur itu tidak bisa pidana. Setiap tindak pidana yang tidak diatur berarti itu tidak bisa dipidana. Dengan perkataan lain apa? Boleh dilakukan. Itu urusan di agama nggak boleh ya. Kalau di agama nggak boleh, tapi menurut hukum itu bermasalah. Jadi wanita selalu dirugikan. Maka hati-hatilah jadi wanita, gitu deh. Kalau laki-laki nggak perlu hati-hati. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Ngerti semua ya? Nah, jadi saya sangat berharap bahwa yang akan datang di orang harus hati-hati. Kadang Anda diuji, ditaruh uang 50.000 misalkan, orangnya keluar, saya tak tinggal, saya mau ke pantai, tiket rumah, di situ ditaruh uang 50.000, jangan pernah diambil karena itu ujian, diuji. Kalau diambil, berarti Anda kedepannya akan bermasalah dengan hukum. Jadi ambillah, sampaikan. Tadi ada uang tertinggal di sini. Namamu bagus banget. Betul, namamu bagus. Anda dinilai sebagai orang jujur. Sudah percaya kan itu. Jadi kalau ditaruh ada di rumah 50.000 geletak, jangan pernah diambil. Ingatlah Pak Im. Jadi kalau mau ngambil, ingatlah Pak Im. Ini bisa nggak bahasa Jawanya? Ini jebakan. Ingatlah saya, karena dengan begitu insya Allah saudara akan terselamatkan. Di sini ada yang sudah berkeluarga. Banyak ya. Nah, Anda berangkat demi anak. Biasanya gitu. Demi suami itu nomor 2. Ya. Demi anak. Yang pertama ketika pacaran, memang pacaran segala-galanya. Tapi kalau sudah keluar anak, maka anak adalah segala-galanya. Jadi mau berangkat tentunya izin suami dengan cara yang baik-baik. Nanti kalau pulang dengan harapan juga akan baik-baik. Di sana aman, tidak selingkuh. Di Indonesia suaminya aman dan amanah, juga tidak selingkuh.
akhirnya menjadi keluarga yang baik. Itu seperti itu. Ini harapan, ini doa saya. Tapi jika berbeda, silakan hubungi Bu Halimah atau saya. Itu. Ini karena Bu Halimah itu tidak hanya PT ini tidak hanya sekedar mempersiapkan tenaga terampil, tapi juga menjaga keselamatan kalian semua, jangan sampai kena permasalahan hukum. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Cukup. Jadi tidak panjang lebar, hanya berapa ini? 30 menit. Ya. Setelah ini, misalnya Anda bisa mengontak saya sewaktu-waktu, ya. Bisa mengontak ketika di sini ya, di Indonesia sebelum berangkat, boleh mengontak saya sewaktu-waktu ketika sedang dalam Bu Halimah. Boleh ngobrol dengan saya, sediakan waktu untuk kalian semua. Itu ya, Mbak. Oh iya, daftar harga sudah semua. Baik, itu disusahkan dulu. Dari desa mana, Pak? Lara ini. Saya coba. Coba. Loh, sampai sini. Kan suami di sini. Enggak. Oh. Enggak punya suami, Pak. Bukan tak suami belum. Dan sudah, Pak, tapi belum yang kedua. Oh, berarti janda. Oh, itu berarti janda. Janda kan selalu di depan. Selalu di depan. Jadi seperti ini. Bos kalian ini ya, janda baru sama. Janda baru itu. Sama, Pak. Janda baru itu. Sama, Jadi putra berapa? Satu. Nah, semoga kedepannya lebih sukses berkeluarga. Amin. Dari ini Mbak? Senepo. Nepo, oh ya. Lican. Oh, Mbak Dekan dia di sini. Jadi sebenarnya ada satu. Sebentar yang di kota yang daerah Anda kan juga ada kan? Untuk tenaga kerja wanita ada. Jadi artinya gini. Berarti bau harum PT apa ini? Jadi itu sempat dan Jombang sana. Jombang sana dan sekitarnya. Jadi sudah memang saya juga barusan kenal, tapi sudah mendengar bahwa CCK itu ternyata penggeraknya adalah Bu Halimah, dan saya juga tidak ngerti. Ternyata itu adalah mahasiswa saya. Ketika waktu ngajar, ternyata dia itu pemilik perusahaan ini juga baru tahu. Setelah itu dia punya permasalahan hukum, sering konsultasi dengan saya, maka tiap minggu ketemu dengan saya, ngobrol masalah hukum, dan masalahnya adalah permasalahan yang sekarang sudah selesai. Dan insya Allah dia ternyata lebih bangga jadi janda daripada suami. Ya jadi gerakannya bebas, tetapi tidak melanggar batas. Kadang gitu, kalau ketika jadi suami kan dikendalikan terus jadi suami. Kamu nanti kamu kemana itu? Akhirnya setelah jalan ternyata ada yang mengatakan lebih bebas dan lebih rekreasi tanpa batas. Jadi seperti itu. Ini jadi ada orang memandang yang pandangannya berbeda, tapi alasannya adalah masuk akal. Kapan berangkat? Belum tahu. Oh, belum tahu. Sudah berapa lama di sini? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ada bertempat di sini apa pulang? Di sini. Oh, di sini.
Ada yang pulang. Ada yang pulang. Kalau dulu nggak bisa ya. Kalau sudah dikirim ke Surabaya, dia asrama sudah. Nggak bisa ketemu keluarga. Kalau kalian kan nggak bisa kan ketemu keluarga. Bisa, Sabtu Minggu itu. Oh, 1 minggu libur. Nah itu. Tinggal nunggu memberangkatkan kan. Baik, sampai mana daftar dirinya? Udah kan? Yang selesai paling belakang membawa ke sini. Ini ada nama angkatannya enggak? Ini grup misalkan grup juang misalkan atau enggak ada? Apa namanya? Grup apa namanya? Belum. Iya. Oke. Baik ya. Kalau sudah semua, nanti saya tunggu di depan ya. Yang terakhir, daftar hadirnya, saya tunggu di depan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kalau ada bisa disambung melalui kontak itu tadi. Ya. Bisa. Dan sejak sekarang saya akan mungkin sering ke sini. Ya, Pak. Saya akhiri sekian dan saya tunggu di depan daftar hadirnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.